Dahulu kala di kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Sangolangit. Karena enggan untuk menikah, sang raja Kediri menanyakan perihal itu. Anakku, sampai kapan kau menolak pangeran yang datang melamarmu? Iya nak, sudah banyak orang yang ingin melamarmu, tapi mengapa selalu kau tolak? Ayahanda, ibunda, sebenarnya hamba belum merasa ingin untuk mempunyai suami. Namun, jika ayahanda dan ibunda sangat mengharapkan, baiklah, hamba minta syarat, calon suami hamba harus memenuhi keinginan hamba. Kalau ayah boleh tahu apa keinginanmu, nak? Ayahanda, bolehkah hamba bersemedi selama 3 hari terlebih dahulu untuk menentukan syarat apa yang cocok untuk calon suami hamba? Hamba ingin meminta petunjuk kepada dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda kembali untuk menyampaikan keinginan hamba. Baiklah, nak. Oh iya, katakanlah, nak. Calon suami hamba harus mampu menunjukkan tontonan yang menarik yang belum pernah ada sebelumnya. Semacam tarian yang diiringi dengan pembuka gamelan gong, tapi dengan barisan berkuda yang nantinya akan dijadikan sebagai iringan pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Apakah itu tidak merugikan calon suaminya? Tidak, Bu. Syarat ini adalah salah satu pilihan dari dewa. Jadi hamba hanya mengikutinya. Baiklah, nak. Jika keputusanmu sudah bulat, ayah tidak bisa bilang apa-apa. Semoga akan datang calon suami yang bisa memenuhinya. Iya, ibunda. Bagi sang raja, syarat yang diajukan putrinya amatlah berat dan hampir mustahil. Dikarenakan harus menghadirkan binatang berkepala 2. Namun, mau tidak mau Raja Kediri mengumumkannya dalam sebuah sayembara. Kabar itu pun kemudian tersebar dan banyak orang mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi syarat tersebut. Karena mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi, ada 2 orang raja yang menyanggupi syarat tersebut. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klonosewandono dari Kerajaan Pantarangi di daerah Mongkol. Raja Singobarong adalah seorang manusia Raja Singobarong adalah seorang manusia setengah harimau. Ia memiliki bulu lebat yang penuh dengan kutu sehingga harus memelihara seekor burung merak untuk mematuhi kutu-kutu tersebut. Dia juga sering berlaku kejam kepada rakyatnya yang dianggap membangkang dengan memberikan hukuman mati. Untuk mewujudkan hal tersebut, Raja Singobarong segera memerintahkan para bawahannya untuk mencari kuda kembar dan binatang berkepala 2 untuk memenuhi syarat Dewi Sangolangit dan mempersuntingnya. Pati, jadi bagaimana? Apakah sudah memenuhi semua syarat yang diberikan oleh Dewi Sangolangit? Maaf, Baginda, pasukan berebutannya sudah siap, tapi masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Katakan sekarang. Maaf, Baginda, untuk binatang berkepala 2-nya, hamba tidak mampu mencarinya, karena sangat sulit mencari binatang tersebut. Pati, Bu, bagaimana kita bisa mengalahkan sahabat kita Raja Kalaswendana? Bagaimana persiapan Raja Kalaswendana? Apakah dia tahu tentang semua syarat? Jadi, apa rencana untuk mendapatkan hewan berkepala 2 itu? Hamba memiliki siasat untuk mematai-matai kerajaan Pantarangi.
Di sana hamba dan prajurit akan menyamar dagang, bahkan melihat apa saja yang sudah mereka siapkan sembari mencuri ide-ide mereka. Kalau bisa, langsung kita rampas saja hewan berkepala dua itu. Hahaha, berguna juga otakmu. Baiklah, kalau begitu, lanjutkan siasatmu itu. Hahaha. Beberapa hari kemudian, Widerkola menghadap Raja Singoparong. Dia melaporkan bahwa Raja Klono Sewandono hampir berhasil mengumpulkan semua syarat, hanya binatang berkepala dua saja yang belum didapat. Tetapi kemungkinan tidak lama lagi akan terpenuhi semua. Mendengar laporan tersebut, Raja Singoparong bangkit dari singgasananya. Patih Widerkola, segera engkau siapkan prajurit dengan senjata lengkap. Kita akan merampas semua syarat yang diperoleh oleh Klono Sewandono. Baik, Baginda. Di lain pihak, Raja Klono Sewandono mendengar kabar dari Patih Bujangkono bahwa ada mata-mata dari kerajaan Lodaya yang sedang mengintai, dan terlihat Raja Klono Sewandono yang sedang berpikir sejenak. Sekarang, kau dan anak buahmu menyamarlah menjadi rakyat biasa, bertaulah dengan penduduk di tempat-tempat keramaian. Siap, Baginda. Perkataan itu sudah dimengerti oleh Bujangkono. Dia lalu memanggil prajurit dan memberikan instruksi untuk menyamar sebagai pedagang. Menurut Raja Klono Sewandono, kita harus menyamar sebagai pedagang agar bisa menangkap mata-mata dari Raja Lodaya. Baik, Patih. Cambuk dia, bahwa dia mengaku apa maksud dan tujuan dia ketemu kami. Siapa kamu? Mengapa kau memata-matai kami? Baiklah, saya akan mengaku. Saya diperintahkan untuk mengetahui Raja Klono Sewandono dalam mempersiapkan syarat Dewi Songgolangit. Siapa mata-matanya selain kau? Tidak ada. Hanya itu, aku tidak percaya. Cambuk dia lagi hingga dia mengatakan informasi yang lainnya. Baik. Saya akan mengatakan informasi lainnya. Saya juga diperintahkan untuk merampas binatang berkepala dua yang digunakan Raja Klono Sewandono untuk meminang Dewi Songgolangit. Saya sudah mengatakan semuanya. Ayo katakan lagi untuk informasi lainnya, atau kami akan mencambukimu. Hei, apa kau sudah gila? Sial, kita tidak bisa mendapat informasi yang lengkap dari dia. Prajurit, bawa dia, lalu buanglah dia di hutan. Baik, Patih. Mahajan dia, pengambil kawan alas. Yoi, kali-kali setia sama hewan kan? Haha. Weh, tunggu dalam macanku. Wah, Bayu. Makan dia macan, kok kenceng bok?
Melayu rek, awamu iku pengen dipangan macan juga pak. Hasil berinterogasi kemudian dilaporkan. Diketahui bahwa Raja Singoparong bersama pasukannya berniat merebut semua syarat yang sudah dipenuhi Prabu Klono Sewandono ketika nanti berangkat menuju Kediri. Jam berapakah kita harus pulang? Rupanya Rupanya, Singobarong akan menggunakan cara licik untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Bujang Lanong, sekarang kau siapkan pasukanmu. Kita akan menggembur kerajaan Lodaya. Ji Gusti. Di sisi lain, Raja Singoparong menuju ke Taman Sari untuk mencari burung merak karena kepalanya terasa gatal sekali. Sang Raja Singoparong sangat menikmati ketika kutu di kepalanya dipatuki burung merak, hingga terlena dalam buayan dan membuatnya tertidur puas. Bahkan, dia tidak menyadari pasukan Bandar Angin telah datang menyerbu dan mulai menghancurkan Lodaya. Tidak ada yang berani melaporkan kejadian tersebut karena tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggunya ketika di Taman Sari. Tanpa disadari, ternyata dia telah diawasi oleh Raja Klono Sewandono. Ayo terus, makan kutuku sampai habis, terus. Mungkin ini binatang kepala dua yang dimaksud Dewi Songgolangit. Satu badan binatang, namun memiliki dua kepala. Ketika Bilirban telah mendekati istana, barulah Raja Singoparong terbangun karena terdengar suara keributan. Dengan amarah karena pikirannya terganggu, dia bergegas menuju istana untuk mencari pelakunya. Raja Klono Sewandono pun langsung menghadangnya menggunakan pucuk Sandangiman. Mengetahui bahwa yang membuat keributan adalah Klono Sewandono, Singoparong pun semakin murka, yang akhirnya mereka saling beradu kesaktian. Kurang ajar, akan kubunuh kau. Aku gunakan pucuk Sandangimanku ini. Jadilah kau binatang berkepala dua, Singoparong. Ya! Setelah pertarungan sengit antara Raja Singoparong dan Raja Klono Sewandono, Raja Singoparong kalah dengan kepala merak yang menyatu dengan tubuhnya, lalu ia dibawa ke Bandar Angin oleh Raja Klono Sewandono. Singkat cerita, setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Klono Sewandono bersama pengiringnya datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Sesampainya di sana, Siap. Siapa kau? Apa tujuanmu kemari? Hamba Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Bandar Angin yang hendak melamar putri Dewi Songgolangit. Putriku, apakah engkau bersedia menerimanya? Saya sudah memenuhi semua syaratmu itu, dan kami telah mempersiapkan sebuah persembahan untukmu. Tunjukkan kesungguhanmu. Baiklah,
Mereka melakukan sebuah pertunjukan, yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan terompet. Di depan barisan tersebut ada singa parang, seekor binatang berkepala dua. Dengan ditampilkannya kesenian baru tersebut, maka terpenuhilah sudah syarat yang diminta Dewi Sanggolangi. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di daerah Yongker atau yang sekarang menjadi Ponorogo. Oleh masyarakat setempat, kesenian baru ini disebut sebagai Reog Ponorogo.
Itu di